pagi Bapak, Ibu, Saudara semua. Terima kasih sudah hadir di dalam kelas sekolah minggu. Dan pagi ini kita akan belajar pelajaran ketiga dengan judul Jadilah Padaku Menurut Kehendakmu. Bacaan Alkitab dari Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38. Tujuan pelajaran ketiga ini adalah yang pertama, agar kita mengetahui kesediaan Maria dipakai oleh Tuhan sebagai alat untuk melahirkan Yesus ke dunia, menyelamatkan manusia yang berdosa. Yang kedua, kita menyadari bahwa Allah dapat memakai diri kita, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya untuk karya Tuhan. Yang tiga, kita diharapkan menyatakan kesediaan untuk dipakai Allah melalui pelayanan kita untuk memuliakan nama Tuhan. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, pada pagi ini kami ingin menyerahkan diri kami, hati pikiran kami untuk dapat belajar melalui sekolah minggu, pelajaran demi pelajaran yang akan kami hadapi, dan kami minta pertolongan Tuhan agar kami dapat mengerti maksud Tuhan dari pelajaran ini. Ampunkan salah dosa kami, nama-Mu dipermuliakan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, saya punya teman, mempunyai rumah, dan rumahnya itu kayu-kayunya habis dimakan rayap. Terlihat dari luar bagus, termasuk kuda-kuda di atap rumah juga habis dimakan rayap. Jadi khawatir rubuh, maka direncanakan akan diganti dengan rangka baja ringan. 3 minggu yang lalu, hari Senin, datanglah 8 orang laki-laki dengan peralatannya. Teman saya kaget sekali dan bertanya, "Pak, banyak sekali pekerjanya." Orang yang ditanya menjawab, "Ya Pak, harus banyak. Yang 2 orang itu akan membongkar kayu-kayu yang di atas. Yang 2 orang lagi akan memasang tenda supaya kalau hujan airnya tidak masuk ke dalam rumah. Kemudian yang 2 orang lagi akan mengukur, kemudian memotong baja ringan dan memasangnya. Dan yang 2 orang lagi akan memasang kabel listrik yang baru, karena kalau di atap rumah itu harus dipakai kabel baru, pemasangan baru. Toko baja ringan itu sudah merencanakan dan juga memperhitungkan berapa jumlah orang dan peralatan serta bahan-bahan yang diperlukan. Juga dengan waktu yang cepat, tepat, agar tidak merugikan kedua belah pihak. Rencananya harus matang dan dapat selesai tepat waktu. Demikian juga mengenai rencana Tuhan. Ya, jadi toko baja ringan merencanakan dan memperhitungkan rencana pemasangan baja ringan di rumah teman saya. Demikian juga mengenai rencana Tuhan pada saat menepati janjinya, mempersiapkan sang penebus, sang juru selamat bagi manusia yang berdosa. Allah merencanakan bekerja sama dengan manusia sebagai mitra rencananya. Oleh karena itu, ketika Allah hendak menyatakan rencana ini, Ia memilih Maria, sosok manusia terpilih dan terbaik. Artinya Allah bekerja sama dengan manusia dan namanya Maria. Singkat cerita, Maria dengan sepenuh hati bersedia menerima dan melakukan kehendak Tuhan. Pelajaran ketiga ini berdasarkan Injil Lukas pasal 1 ayat 26-38 memberitahukan tentang kelahiran Yesus. Saya akan bacakan
untuk kita semua ke-13 ayat ini. Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Walaupun kita, termasuk saya, sudah berpuluh kali membaca Alkitab, mendengar, bahkan menyaksikan drama tentang cerita kelahiran Yesus ini. Namun kadang kita akan menemukan pesan baru untuk hidup yang akan kita jalani. Itu artinya firman itu hidup sampai saat ini. Pelajaran ketiga ini terbagi dalam 3 bagian. Yang pertama adalah menerima pesan Tuhan. Maria menerima pesan ini adalah dari Tuhan, bukan dari malaikat. Malaikat Gabriel hanya membawa pesan. Lukas pasal 1 ayat 28 dan 30. Ayat 30 ada pernyataan luar biasa untuk Maria. "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Maria sebagai manusia biasa akan senang menerima kasih karunia Tuhan. Namun ayat 34 menjadi pertanyaan Maria. Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Pertanyaan Maria adalah wajar karena wanita yang telah bersuamilah yang mungkin hamil dan melahirkan anak. Jika ada wanita yang belum menikah dan hamil, tentulah ada sesuatu yang tidak wajar. Kebenarannya adalah sebelum dan setelah Maria, tidak ada lagi wanita perawan yang hamil, sebagaimana dialami Maria, yaitu mengandung oleh Roh Kudus. Memang dalam dunia modern ini, oleh kemajuan teknologi dan ilmu kedokteran, wanita yang belum menikah bisa hamil, misalnya dengan program bayi tabung. Namun bayi yang dimasukkan ke rahim wanita adalah hasil pembuahan sel telur dan sel sperma. Hal itu berbeda dengan apa yang terjadi pada Maria. Pesan untuk kita dari menerima pesan Tuhan adalah menjadi mitra kerja Tuhan di dalam melakukan kehendaknya adalah kasih karunia. Sebagaimana kepada Maria, setiap orang yang dipanggil untuk melakukan apa yang dikehendaki Tuhan, berarti orang itu mendapat kasih karunia Tuhan. Saudara dan saya, setiap waktu dapat dipakai Tuhan sebagai alat Tuhan untuk melakukan kehendak Allah. Sebagai koordinator panitia misalnya, atau sebagai anggota kepanitiaan di gereja.
Itu artinya saudara dan saya sedang mendapat kasih karunia Tuhan. Apakah saudara dan saya akan menerima ataupun menolak? Saudara dan saya harus memilih dengan tepat. Keputusan itu akan membuat Tuhan senang atau bersedih. Keputusan kita apakah Tuhan Yesus dimuliakan atau sebaliknya. Tadi yang pertama menerima pesan Tuhan. Yang kedua melaksanakan pesan Tuhan. Maria harus konsekuen dan komitmen. Harus melaksanakan tugas yang dipesankan Tuhan melalui malaikat Gabriel. Ayat yang ke-31, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Melaksanakan pesan itu dengan taat memerlukan komitmen dan kerelaan menerima akibatnya atau konsekuensinya. Yang terjadi pada Maria, yang pertama, Maria harus rela menerima akibat-akibatnya. Dia rela mengubah rencana yang telah disusunnya bersama Yusuf. Ia harus bersedia mengikuti apa yang dikehendaki Tuhan, meskipun itu bertentangan dengan keinginannya. Yang kedua, harus rela menanggung aib. Nah, pesan untuk kita adalah, bersediakah atau maukah kita dipakai oleh Tuhan? Kemudian kita harus beriman dan taat, karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Kemudian yakin akan dimampukan oleh Tuhan. Melaksanakan kehendak Tuhan bukanlah perkara yang mudah, membutuhkan tekad dan komitmen. Tidak mudah karena memiliki berbagai halangan, baik dari dalam diri kita sendiri maupun dari luar, misalnya dari keluarga ataupun dari masyarakat. Dalam hal ini kita dapat belajar dari Maria, bagaimana menjadi orang beriman yang taat kepada Tuhan. Yang pertama menerima pesan Tuhan, yang kedua melaksanakan pesan Tuhan, dan yang ketiga tiada yang mustahil. Tuhan adalah pembuat perkara ajaib. Tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Karena Dia berkuasa melaksanakan sekalipun itu mustahil menurut kemampuan dan logika manusia. Maria tidak dapat memahami bagaimana seseorang bisa hamil sebelum menikah. Jawaban yang diberikan malaikat sangat jelas, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jika Maria tidak taat, maka kasih karunia Tuhan itu akan diberikan Allah kepada wanita lain. Namun dalam hal ini, Maria menjadi teladan karena mau menerima dan melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Tiada yang mustahil maksudnya adalah Allah mampu melakukan apapun yang sesuai dengan kehendaknya. Allah mampu melaksanakan firman-Nya atau janjinya. Allah dapat menjadi manusia di dalam rahim Maria melalui cara yang ajaib. Dan mujizat terjadi jika Allah menghendakinya. Pesan untuk kita, Tuhan berkuasa melakukan perkara yang mustahil. Apabila kita taat melakukan kehendak-Nya, Ia berkuasa memampukan kita dari tidak bisa menjadi bisa. Apabila kita bersedia menjadi mitra kerja Allah, apabila kita bersedia menjadi pelayan Tuhan, maka Tuhan yang memanggil, memilih kita, saudara dan saya. Ia juga yang akan memampukan sehingga dari tidak mungkin menjadi mungkin. Maria menyadari bahwa keberadaan dirinya sebagai umat Tuhan adalah sebagai hamba. Maria menerima pesan dan bersedia melaksanakan pesan tersebut dengan penuh ketaatan. Melalui Maria, Tuhan melakukan perkara yang ajaib, sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Melalui Bapak, Ibu, dan Saudara serta saya, Tuhan melakukan yang ajaib. Pada saat saudara menerima pesan dan melaksanakan dan melakukan sesuai kehendak Allah dengan taat, Tuhan akan menyertai kita, meyakini bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Beranikah saudara berkata, jadilah padaku menurut kehendak-Mu? Nanti saudara bisa berdiskusi dan juga mengisi
di halaman ke-12 dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan sudah memberikan pengertian kepada kami, dan kami minta pertolongan Tuhan agar kami dapat melaksanakan perintah-perintah Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu, ampunkan dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua.